Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu mata kuliah ekonomi produksi yang berjudul perilaku produksi komoditas kentang dan masalah produksi pertanian kentang yang terjadi pada pertanian skala kecil dan skala perusahaan. Nah sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Sylvia Ainur Aini, NPM 19754027, dan teman saya Tina Handayani, NPM 19754030, dari Program Studi Agribisnis Pangan, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Nah, tanpa menunggu lama, langsung saja kita ke presentasinya. Nah, untuk yang pertama ini, masuk ke materi ekonomi produksi dan perilaku produsen. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu ekonomi produksi dan perilaku produsen. Ekonomi produksi adalah bagian dari ilmu ekonomi tentang perilaku produsen dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas pada kegiatan produksi. Seorang produsen adalah sebuah unit pengambilan keputusan. Produsen adalah individu atau perusahaan yang menggunakan faktor produksi atau input untuk melakukan kegiatan produksi barang atau output. Nah, faktor yang mempengaruhi produksi ditinjau dari produsen itu antara lain yang pertama ada ketersediaan faktor produksi. Karena untuk membuat suatu output, kita harus memiliki faktor produksi atau inputnya. Yang kedua adalah alokasi input. Alokasi input adalah bagaimana seorang produsen dapat mengalokasikan atau mengarahkan faktor produksi tersebut untuk menghasilkan output sehingga menghasilkan profit. Yang ketiga yaitu peluang pasar dan resiko. Nah, kita harus memperhatikan apa saja resiko yang terjadi pada saat seorang produsen itu melakukan produksi suatu barang atau jasa. Nah, di slide selanjutnya ada perilaku produsen. Perilaku produsen ialah suatu teori yang menjelaskan bagaimana tingkah laku atau perilaku produsen untuk menghasilkan produk secara efisien dalam kegiatan produksinya. Nah, perilaku produsen itu antara lain, yang pertama, produsen mencari keuntungan dengan menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya dengan modal yang seminimum mungkin. Nah, dari modal yang seminimum mungkin itu bagaimana caranya seorang produsen itu dapat menghasilkan output, menghasilkan profit yang sangat menguntungkan. Nah, yang kedua, produsen mematok biaya produksi berdasarkan faktor input produksi tersebut, sehingga ketika harga salah satu faktor input naik, maka harga jual hasil produk pun akan ikut naik. Yang ketiga, selain produsen menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen, produsen juga menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan tren atau yang sedang fenomenal saat ini. Atau sesuatu yang sedang banyak diminati oleh masyarakat. Nah, yang keempat, produsen juga memperhatikan resiko yang dapat terjadi dengan proses produksinya yang dilakukan saat ini. Nah, selanjutnya faktor produksi kentang. Jadi, apa perilaku produsen yang menjadi faktor produksi pada produksi kentang? Nah, ini adalah hal yang perlu diperhatikan seorang produsen pada produksi yang akan dijalankan. Nah, di sini kami memilih komoditas, yaitu komoditas kentang. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah resiko. Setiap produsen kentang harus memperhatikan resiko dalam mengelola usaha tani kentang. Sumber utama resiko yang dirasakan oleh petani yaitu pemilihan benih atau bibit. Yang kedua, ketidakpastian cuaca. Yang ketiga, serangan hama dan penyakit, serta ketidakpastian harga hasil produksinya. Nah, adanya resiko tersebut menyebabkan terjadinya fluktuasi atau turun naiknya produksi dan harga dalam setiap musim tanam. Nah, terjadinya fluktuasi ini atau naik turun harga ini menyebabkan pendapatan produsen menjadi tidak konsisten, sehingga produsen tidak memiliki kepastian dalam harga produk itu sendiri. Nah, yang kedua, ketersediaan faktor produksi. Hubungan antara jumlah penggunaan input dan jumlah output yang dihasilkan dengan tingkat teknologi tertentu disebut fungsi produksi. Nah, dalam usaha tani kentang, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksi antara lain luas lahan, pemilihan bibit, pemakaian pupuk dan pestisida, tenaga kerja, dan varietas kentang yang dipilih. Nah, akan tetapi dari semua faktor produksi tersebut ada beberapa faktor yang paling signifikan dalam usaha tani, yaitu luas lahan, pemilihan bibit, pemakaian pupuk, dan tenaga kerja. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap produksi dari kentang itu sendiri adalah dari luas lahan, pemilihan bibit, pemakaian pupuk, dan tenaga kerja dilihat dari tingkat signifikan si faktor produksi tersebut. Nah, yang ketiga ada alokasi input. Mengalokasikan input sangat berpengaruh terhadap produksi kentang. Apabila produsen dapat mengalokasikan input sesuai dengan yang seharusnya, ini akan mengaruhi pengurangan resiko produksi yang akan terjadi. Jadi, apabila produsen dapat mengalokasikan input tadi atau faktor produksi tadi, itu dapat mengurangi resiko yang mungkin akan terjadi pada saat produksi dan mengurangi kerusakan atau
kegagalan pada budidaya itu tersebut gitu. Nah, di slide selanjutnya, mengapa perilaku produsen itu berpengaruh terhadap produksi kentang? Perilaku produsen itu sangat berpengaruh sekali terhadap produksi kentang karena perilaku produsen yang baik dan benar itu dapat mengalokasikan inputnya dengan maksimal. Nah, sehingga akan dapat mengurangi resiko terjadinya fluktuasi produksi atau kegagalan pada satu usaha tani. Sehingga tidak terjadi fluktuasi hasil produksi dan fluktuasi harga. Apabila resiko dapat dikendalikan, hal ini akan menjauhkan produsen dari kerugian. Nah, selain itu juga dapat menentukan pengambilan keputusan dari produksi yang akan dilakukan selanjutnya gitu. Apabila fluktuasi harga itu dapat dihindari, hasil produksi itu akan menguntungkan bagi si produsen. Jadi sangat penting sekali perilaku produsen itu terhadap produksi kentang. Bagaimana cara supaya usaha tani kentang dapat terhindar dari resiko dan produksi mengalami keuntungan? Hal yang perlu diperhatikan adalah petani atau produsen perlu memperhatikan jumlah penggunaan input pada usaha tani kentang, karena penambahan input setiap unit pada faktor produksi secara menerus tidak semata-mata menambah hasil yang signifikan. Penggunaan input yang berlebihan justru akan menambah biaya produksi. Hal ini menyebabkan tidak efisien. Untuk itu, pengalokasian input sangat penting diperhatikan produsen. Siapa pihak yang harus memperhatikan faktor produksi agar proses produksi efisien? Dalam hal ini, produsen adalah orang yang harus memperhatikan setiap faktor produksi. Hal ini akan membantu manajer usaha tani dalam menentukan penggunaan sumber daya terbaik. Selain itu juga membantu pengambilan kebijakan terhadap konsekuensi resiko yang akan dihadapi. Kapan produsen harus memperhatikan faktor produksi pada usaha tani kentang? Produsen atau pelaku usaha tani harus memikirkan faktor-faktor produksi pada saat sebelum menjalankan usaha tani, saat menjalankan usaha tani, serta mendapatkan hasil usaha tani. Hal ini dikarenakan produsen harus mengendalikan resiko yang mungkin akan muncul di tengah-tengah usaha tani. Selain itu, produsen harus mengevaluasi penggunaan teori untuk meningkatkan usaha taninya untuk meningkatkan profit. Masalah produksi pertanian yang terjadi pada pertanian skala kecil dan skala perusahaan. Masalah yang mungkin terjadi pada usaha tani kentang pertanian skala kecil antara lain: yang pertama, produktivitas rendah; yang kedua, sistem pemasaran hasil produksi tidak menguntungkan bagi produsen; yang ketiga, pendapatan petani rendah; yang keempat, pengendalian penyakit belum efektif; dan yang kelima, rendahnya penggunaan teknologi oleh petani. Selanjutnya, masalah yang mungkin terjadi pada usaha tani kentang pertanian skala perusahaan antara lain: yang pertama, adanya hama dan penyakit tanaman kentang; yang kedua, kurangnya persediaan air pada musim kemarau; yang ketiga, mutu benih yang dipilih kurang baik; yang keempat, pemasaran yang belum efisien; yang kelima, fluktuasi harga kentang; yang keenam, penurunan daya saing komoditas kentang; dan yang ketujuh, harga kentang lokal kalah dengan harga kentang impor. Nah, yang selanjutnya adalah masuk ke resume paper. Nah, di sini kami meresum paper atau jurnal yang telah dibuat oleh Ibu Fitri dan Ibu Sutarni selaku dosen dari ekonomi produksi. Judul jurnalnya adalah Penentuan Skala Produksi Pembesaran Ikan Lele Dumbo di Kabupaten Lampung Tengah oleh Ibu Fitri dan Ibu Sutarni. Nah, dari jurnal dapat kita lihat bahwa daerah pengembangan budidaya ikan kolam di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel data yang ada di dalam jurnal. Nah, kondisi luas areal produksi dan rumah tangga budidaya ikan kolam di Provinsi Lampung pada tahun 2009. Nah, di sini dapat dilihat data dari kabupaten, luas kolam, produksi dan rumah tangga di beberapa daerah di Provinsi Lampung. Nah, dari data di atas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Tanggamus merupakan sentra produksi ikan kolam dengan luas areal dan produksi yang tertinggi, disusul dengan daerah kedua yaitu Lampung Tengah. Nah, hal itu menunjukkan bahwa aktivitas usaha ikan kolam tetap menjadi pilihan usaha yang dilakukan oleh rumah tangga pertanian. Nah, Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang banyak membudidayakan ikan lele dumbo. Nah, jenis ikan lain yang dibudidayakan itu ada meliputi ikan lele, ikan mas, ikan nila, ikan patin, dan gurame. Nah, ikan lele dumbo memiliki potensi yang cukup tinggi untuk ditingkatkan produksinya, mengingat pasar hasil perikanan darat relatif terus meningkat dari waktu ke waktu seiring meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan pangan masyarakat yang sekarang semakin luas, sehingga permintaan masyarakat dapat terpenuhi. Keberhasilan produksi ikan lele dumbo sangat tergantung pada alokasi penggunaan sumber daya input secara efisien. Skala produksi sangat penting dalam menentukan usaha yang efisien. Nah, secara umum, rata-rata usaha pembesaran ikan berada pada kondisi belum efisien atau kondisi produksi aktual usaha ini belum mencapai kondisi produksi potensialnya. Nah, yang berarti usaha pembesaran ikan lele dumbo ini masih dapat ditingkatkan untuk mencapai produksi yang paling potensial. Berdasarkan kondisi tersebut, penting diketahui kondisi skala produksi usaha pembesaran ikan lele dumbo tersebut di Kabupaten Lampung Tengah.
penelitian ini dalam jurnal yang telah dibuat oleh Ibu Fitri ini bertujuan untuk menentukan skala produksi usaha pembesaran ikan lele dumbo di Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan aplikasi fungsi produksi. Nah, untuk lokasi penelitian ini ditentukan secara sengaja dengan mempertimbangkan bahwa produksi ikan lele dumbo di daerah ini paling tinggi dibandingkan dengan produksi jenis ikan yang lainnya. Nah, asumsi tersebut digunakan karena tidak ada data yang mendukung mengenai jumlah rumah tangga yang mengusahakan ikan lele dumbo. Nah, fungsi produksi yang digunakan adalah fungsi produksi Cobb-Douglas atau fungsi produksi Venter, menunjukkan hubungan fisik antara faktor produksi dan produksi pada frontier yang posisinya terletak pada isokuan atau penentuan skala produksi secara empiris banyak dilakukan melalui fungsi produksi, fungsi biaya, dan fungsi keuntungan. Nah, dari presentasi tadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah seorang pelaku usaha tani harus memperhatikan faktor produksi dan perilaku produsen. Nah, di sini dapat dilihat bahwa alokasi input itu sangat penting terhadap produksi suatu komoditas. Di sini di mana jika pengalokasian input itu dapat dilakukan dengan benar, akan menghasilkan atau memaksimalkan output dari suatu produk tersebut. Dan dengan begitu, seorang produsen akan dapat menghasilkan profit yang sangat menguntungkan. Seperti itu. Demikianlah presentasi kami, tugas mata kuliah ekonomi produksi. Semoga presentasi kami tadi dapat memenuhi tugas mata kuliah ekonomi produksi dan semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Kami mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan atau kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.